Nah, di sini kita akan mempelajari penggunaan pivot table, di mana di sini untuk mempermudah kita mencari suatu item atau suatu data. Kita ambil contoh di sini ada transaksi 1 Januari, 5 Januari, 9 Januari, dan seterusnya. Kalau kita tanya pembelinya, misalkan pembeli Amir belinya tanggal berapa saja. Kalau di sini kita akan terlihat tanggal 1 Januari 2019, sisanya tidak ada. Sedangkan kalau Budi tanggal 5 Januari ada, 25 Januari ada, 9 Februari ada. Tetapi kalau datanya hingga ribuan, bagaimana kita mencari data tersebut? Kita pasti akan mengalami kesulitan. Maka dari itulah kita akan menggunakan yang namanya pivot table. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita akan membuat rumus terlebih dahulu. Jumlah unitnya 500, harga satuannya 5 juta. Berarti totalnya adalah 2.500.000. 2 miliar 500 juta. Kita kopikan ke bawah sehingga dapat nilainya. Sekarang kita akan buat pivot table-nya. Pivot table-nya caranya tinggal kita blok mana yang mau dijadikan pivot table. Kalau sudah, silakan dilihat di sini ada menu insert. Silakan cek di bagian kirinya ada pivot table. Kalau Microsoft Word dengan versi yang berbeda, kemungkinan di sini ada pivot table dan ada pivot chart. Sedangkan kalau tampilannya seperti saya, pivot table-nya di sini, pivot chart-nya di sini. Perbedaannya kalau table berarti bentuknya tabel, kalau chart ini bentuknya grafik. Nah, kita akan mencoba terlebih dahulu mengenai pivot table-nya. Kita klik pivot table. Nah, di sini kita harus memilih tabel yang akan kita buat. Karena tadi sudah terblok, jadi otomatis ada di sini. Kalau tidak ada, misalkan kosong, caranya tinggal kalian klik yang bagian sini. Lalu kita blok tabelnya. Kalau sudah, klik lagi di sini atau tekan enter, sehingga kembali lagi ke data sini. Lalu di sini ada use external data source. Ini untuk kalau kita menggunakan tabel di data yang berbeda. Lalu di sini ada di mana pivot table akan diletakkan. Kalau new worksheet berarti kita akan membuka sheet yang baru. Sebagai contoh, punya saya sheet 8. Berarti akan nanti terbuka sheet 9. Kalau pilihan kedua, kita disuruh meletakkan di mana lokasinya. Nah, kalau kita memilih X yang pilihan kedua, kita disuruh menetapkan di mana lokasi pivot table akan kita letakkan. Sebagai contoh, saya letakkan di sini. Kalau sudah, saya enter. Jadi terisilah di sini. Kembali lagi kalau pilihan yang pertama, dia akan membuka sheet yang baru. Kalau sudah, diklik OK. Dan muncullah seperti ini, tampilan seperti ini. Dan bagian kanannya akan tampak seperti ini. Nah, di bagian kanannya akan menu pivot table. Kalau kursornya ada di dalam pivot table-nya. Kalau di luar kolomnya, sebagai contoh di sini, akan hilang. Tapi kalau kita letakkan di dalamnya, akan muncul menu pivot table-nya. Nah, sekarang kita coba, kita centang tanggal, nama, dan total. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, akan muncul di sini barisnya, row. Row ini baris, di sini kolom, di sini nilainya. Jadi bisa dikatakan ini adalah yang menjadi baris. Yang menjadi baris itu deretan sini. Ya, karena terisi 2, maka barisnya ada 2. Sekarang kita pindahkan dulu tanggalnya, kita ubah ke kolom. Nah, di sini akan terlihat row-nya nama. Di sini row. Yang menjadi kolom adalah tanggal. Ini tanggal. Sama seperti Excel, ini menjadi baris, ya, ini baris, baris, dan ini kolom, kolom, kolom. Nah, begitu juga dengan di sini. Row-nya nama pembeli, kolomnya menjadi tanggal. Nah, kita ambil contoh lagi, ini bisa kita tarik ya. Caranya tinggal kita tarik, klik, tarik ke sini. Dan ini bisa kita pindahkan. Pindahkan ke atas. Nah, di sini berdasarkan tanggal. Pada tanggal 1 ada pembelian atas nama Amir, tanggal 5 Januari atas pembelian nama Budi, dan seterusnya. Kalau atas namanya kita letakkan di atas, di sini berdasarkan nama. Jadi di sini akan terlihat Amir pembeliannya tanggal 1 Januari, Budi pernah membeli 3 kali. Nah, kita ubah lagi
barang, ya, barangnya kita masukkan ke kolom. Nah, dari sini kita bisa lihat Amir total pembeliannya sekian 2 miliar. Ini bisa kita format sel kembali ya menjadi angka-angka dan juga menjadi satuan entah mata uangnya rupiah, dolar atau semacamnya. Dan pembelian Budi tanggal 5 Januari itu berupa monitor. Jadi ini lebih mempermudah kita dalam mencari suatu data. Dan apa artinya di sini? Di sini adalah isinya. Isinya adalah total. Makanya di sini total semua. Ya, kalau totalnya kita hilangkan, nggak ada isinya. Kalau kita pakai jumlah unit yang dia beli, kita centang, masuk ke sini. Ini kembali lagi, ini sebenarnya bisa dipindahkan kemanapun ya. Jadi di sini yang terisi di sini adalah apa yang ada di dalamnya. Dan bisa juga menjadi 2 kali, contohnya totalnya kita masukkan. Jadi di sini akan ada untuk unitnya, untuk totalnya berapa. Nah, di sini kan untuk unit, ini untuk total. Ini untuk unit, ini untuk total. Nah, jadi kalau bagian isinya yang paling atas itu yang paling kiri. Ini yang paling kiri, lalu ke kanan. Lalu berikutnya, kalau kolom, konsepnya sama. Yang bagian kiri, bagian atas, itu yang paling di sini. Kita ambil contoh lagi, kalau jumlahnya kita hilangkan, kita ganti nama pembeli. Nah, jadinya seperti ini. Kabel pernah dibeli Budi dan Cindy. Sesuai ini, barang dulu. Barang, baru nama pembeli. Laptop hanya dibeli oleh Amir. Dan monitor dibeli Budi, ada Cindy, dan seterusnya. Dan kalau kita masukkan nama pembelinya di bagian sini, kita lihat nama pembeli dulu baru tanggal. Makanya di sini nama pembeli atas nama Amir, pembeliannya tanggal 1 Januari. Kalau Budi 5 Januari 259. Kalau kita balik, tanggalnya di atas berarti berdasarkan tanggal. Tanggal 1 pembelian atas nama Amir, tanggal 5 pembelian atas nama Budi dan seterusnya. Dan ini bisa kita tambahkan seperlu kita saja. Ya. Jadi ini bisa kita tambahkan semua tergantung dengan keinginan kita. Data mana yang kita butuhkan. Nah, itulah penggunaan dari pivot table. Dan saya terangkan kembali kalau kursor kalian di luar pivot table, menunya akan hilang. Nah, lalu kalau ada perubahan data, kita ambil contoh. Ini cara menghilangkannya bisa diklik di sini ada remove fill atau klik di sini klik lalu buang keluar ya. Sama saja. Nah, di sini kita ambil contoh nama pembeli, tanggalnya kita hilangkan. Nah, di sini ada row-nya ada nama pembeli. Amir itu hanya pernah membeli laptop sebanyak 500. Nah, sekarang kita coba di data di sini. Di sini terlihat Amir membeli laptop 500, datanya ada di sini. Kita ganti angkanya menjadi 999. Lalu saya tekan enter. Nah, kita lihat apakah di sini ada perubahan? Tidak. Sedangkan kalau rumus langsung otomatis berubah nilainya. Di sini angkanya langsung berubah. Tetapi kalau pivot table dia tidak bisa langsung berubah. Inilah kelemahan dari pivot table. Jadi caranya agar di sini up to date juga ikut berubah, caranya ada di refresh all. Silakan diklik di sini ada data lalu refresh all. Dan di sini akan datanya berubah. Laptopnya jadi 999. Jadi kelemahan dari pivot table dia tidak bisa up to date seperti rumus. Dia harus kita klik dulu data lalu refresh all. Nah, itulah mengenai pivot table. Nah, sebagai tambahan, kalau kita data yang terlalu banyak sebagai contoh, Budi membeli kabel 200. Dapat dari mana angka 200 ini? Kita bisa klik 2 kali. Di sini klik 2 kali akan muncul rinciannya. Jadi seluruhnya yang ada di sini itu bisa kalian klik rinciannya. Kita cek lagi. Nah, ada di sini ya. Kita ingin tahu 900 ini dapat dari mana? Rinciannya seperti apa? Tinggal kalian klik 2 kali akan terbuka sheet yang baru dan inilah rincian pembelian Budi.
Jadi seluruh angka yang ada di sini bisa kalian klik 2 kali untuk tahu eh, dapat dari mana angka tersebut dan transaksi mana yang dikeluarkan dari sini. Nah, berikutnya kita akan membuat suatu grafik. Jadi kalau membuat suatu grafik, kita akan menggunakan pivot chart. Ini di blok sama caranya. Klik menu insert. Ya, di sini ada pivot table. Kalau Office yang lama, pivot chart-nya tergabung di sini. Ada tanda panah di bagian bawahnya, itu diklik, lalu pilih pivot chart. Tapi kalau tampilannya seperti saya, pivot chart-nya terpisah, ada di sini. Ya, diklik tanda panahnya. Di sini ada dua pilihan, mau buat pivot chart saja atau menggunakan pivot table saja. Kita tadi sudah membuat pivot table, berarti kita tidak perlu pilihan yang kedua. Kita langsung pilihan yang pertama saja. Nah, kalau pilihan yang kedua itu anggap saja kalau kalian mau buat sekaligus pivot table buat, pivot chart juga buat. Nah, di sini saya hanya memilih pivot chart. Dan ini yang diblok sama konsepnya. Dan biar rapi, boleh kalian coba mana yang menurut kalian bagus. Apakah menggunakan new worksheet akan terbuka sheet yang baru atau sel yang sudah kalian tentukan. Nah, kalau saya memilih new worksheet agar kita tahu bedanya dan terbukalah sheet yang baru. Nah, kalau sudah terbuka sheet yang baru, konsepnya sama. Kalau kursor kita ada di luar, akan hilang menu yang di bagian kanannya. Tapi kalau kursor kita ada di dalam sini, akan muncul di sini. Dan ini letak dari chartnya. Kita centang misalkan nama pembeli, lalu ada totalnya, lalu ada jumlah unitnya. Dan bukan jumlah unit, tapi barangnya. Nah, ini bisa kita ubah. Barangnya kita letakkan di sini. Nah, bisa kalian lihat kolom letaknya ada di sini, kalau baris letaknya ada di sini. Dan isinya grafik ini berdasarkan dengan jumlah totalnya. Nah, kalau kita ubah, kita ambil contoh biar lebih mudah. Dan dari sinilah kita bisa lihat kalau jumlah unitnya kita masukkan. Dan ini jumlah pembelian atas nama Amir. Ini pembelian atas nama Budi dan ini warnanya untuk warna laptop. Jadi pembelian atas nama Amir sebanyak 999. Kalau Budi dia membeli kabel, lalu membeli monitor dan juga membeli saklar. Terlihat dari sini. Dan ini sama seperti pivot table bisa kita modifikasi sendiri. Apakah tanggalnya, apakah nama pembelinya dan lain sebagainya. Seperti ini bisa kita otak-atik ya, mana yang di atas, mana yang di bawah. Tinggal kita bandingkan saja nilainya berapa. Dan ini akan muncul pivot table-nya secara otomatis. Maka dari itulah saya lebih menekankan lebih memilih new worksheet daripada bagian yang sudah kita pilih atau pilihan kedua tadi existing worksheet ya. Nah, inilah mengenai pivot table. Jadi pivot table dan pivot chart ini lebih mempermudah kita dalam mencari data atau mengelompokkan data. Seperti ini kita lebih mudah tahu pembelian atas nama Amir mana, pembelian atas nama Budi mana, atau kita mau tahu pembelian berdasarkan tanggal 1 itu siapa saja yang beli, tanggal 5 itu siapa saja yang beli, dan lain sebagainya. Itu saja untuk materi pivot table dan chart. Sekian dan terima kasih.